الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى آخر الأبد. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوساطها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أما بعد. Yang saya hormati para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, mohon izin para tuan-tuan guru yang hadir malam ini, salam takdim saya. Saya duduk di sini bukan berarti saya lebih pintar, tapi kita saling ingat mengingatkan. Yang saya hormati Bapak Lurah, Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian yang saya hormati para tua-tua Tengganai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para adik-adik, khususnya jamaah Masjid Al-Ulia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, dapat menghirup udaranya yang segar, dapat meminum airnya yang segar, dapat menikmati makanannya yang sedap. Alhamdulillah, kita masih berkumpul di dalam masjid rumah Allah yang mulia ini. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, wa yatadarusuna bainahum, mengkaji isi Al-Quran. Ada 4 hal yang kita dapatkan. Yang pertama, hubbathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat kasih sayang. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketentraman, diturunkan ketenangan dalam hatinya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kita semua ini dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kita dapat 4 hal ini. Amin, Allahumma amin. Saya doakan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini ahli surga semuanya. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Dibanyakkan istrinya. Amin. Ibu-ibu pak dan tak ngamin ini. Kalau bapak-bapak bu kuat, amin ya bu. Amin gitu ya. Kata ketika ditambah rezekinya, aminnya kecil. Amin. Panjang umur. Amin. Banyak istri. Amin. Nah, ini ayat. Bapak ibu yang saya hormati, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bapak proklamator yang tidak ada pakai motor, yang tidak kerja kantor, apalagi jadi seorang koruptor. Beliau adalah
intan permata kota Mekah dan Madinah. Beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini enak bu, apapun lagunya bisa. Kalau orang Jawa, lagu Jawa bisa lir ilir bisa masuk. Salatullah, salamullah. Enak pak, kenapa? Karena salawat ini dimanapun, di atas motor bisa, di atas mobil bisa, lagi kerja bisa, lagi masak bisa. Itu enaknya salawat. Maka kita yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira berapa lama saya ceramah malam ini? Kita janji beda. Berapa lama? 50 menit, 1 jam, 2 jam. Gini be, kalau Bapak Ibu lah sudah 3 kali berubah tempat duduk, saya berhentilah. Saya nengok Pak Lurah kok lah 2 kali tempat duduk berubah lah. Sekali lagi Pak Lurah. Kapan lagi ngerjain Pak Lurah kok tak? Baru sekali-kali saya bersiko. Bapak Ibu yang saya hormati, peringatan Isra dan Mi'raj ini setiap tahun kita laksanakan. Maka Al-Quran sendiri tadi sudah dibacakan ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya diberikan keberkahan. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan, kata Allah, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Tapi ada yang penting dari itu, hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Nabi Mi'raj, tahu Mi'raj? Kalau tempat kami itu Mi'raj itu bu, ngayau bahasanya. Tapi Nabi Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa, naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai kepada Sidratil Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur, menjemput perintah sholat. Tapi ada lebih penting dari itu. Ketika Nabi Mi'raj, ada beberapa hal yang Allah perlihatkan kepada Nabi, yang itu merupakan tamsilan contoh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini riwayat Imam At-Tabrani, dikutip oleh Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj. Riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Bazzar, bahwa Nabi ketika Mi'raj ada beberapa kelompok yang dijumpai Nabi. Thumma ata ala qaumin turdakhu ru'usuhum bis-sakhri. Nabi ketika Mi'raj menjumpai sekelompok orang yang memecahkan kepalanya ke batu. Dipecahkan kepalanya ke batu. Kullama rudikhat adat kama kanat, ketika kepalanya pecah dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yufattaru anhum min dzalika syai'un, dan itu tidak pernah berhenti nanti sampai hari kiamat. Kepalanya pecah, buyar, disatukan lagi oleh Allah, dipecahkan lagi, buyar, disatukan lagi oleh Allah, pecah lagi. Sampailah begitulah seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa terjadi ini wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Haula illadzi tatathaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Inilah contoh tamsilan orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu, yang meninggalkan salat yang wajib, berat kepalanya untuk melakukan salat yang wajib. Disiko berapa Pak kalau subuh jemaah? Ada 10 sab. Berapa?
Ada 5 sop. Yang bagusnya tuh ada kemajuan apa ada kemunduran? Hah? Yang bagus tuh ada kemunduran. Kalau kemajuan semakin lama semakin maju sopnya. Kalau kemunduran lebih bagus, semakin lama semakin mundur sopnya. Ya dah. Maka Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad menyebutkan man tahawana 'anis shalah, siapa yang melalaikan salat, siapa yang meninggalkan salat, siapa yang mengabaikan salat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 15 siksaan. Sittun fid dunya, 6 siksa ketika di dunia. Wa thalathatin 'indal maut, 3 siksa ketika dia mau mati. Wa thalathatin fi qabrih, 3 siksa ketika dalam kuburnya. Wa thalathatin fi khurujihi minal qabri, 3 siksa ketika dia keluar dari kuburnya, bangkit dari kuburnya. Apa 6 siksa yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ini? Yang 6 siksa di dunia. Yang pertama, tunza'ul barakah min umrihi, dicabut keberkahan daripada umurnya. Umurnya panjang tapi tidak barokah. Kira-kira suruh milih, Bu. Umur pendek barokah, panjang tapi tidak barokah. Pilih mana? Nah, itu baru pilihan, Pak. Pilih panjang umur tapi barokah. Karena kata Nabi, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya, baik amalnya. Maka orang yang meninggalkan salat, umurnya tidak barokah. Panjanglah umurnya, tapi tidak dapat kebarokahan. Itu kata Syekh Zainuddin Al-Malibari. Yang kedua, tumha siyyamas salihin min wajhihi, dihapuskan daripada wajahnya, dihilangkan dari wajahnya, itu wajah orang-orang saleh. Kenapa Bapak Ibu? Karena wajahnya tidak pernah disiram dengan air wudu. Wajahnya tidak disentuh ke tempat sujud. Wajahnya tidak dihadapkan ke kiblat. Maka wajahnya dihapus oleh Allah dari wajah orang yang saleh. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaihi. Setiap amalan yang dikerjakannya itu tidak diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma baik Bu kita ini kerja tapi tidak dikasih gaji. Percuma baik kita ini kemana-mana cari duit tapi tidak dapat. Percuma saja kita ini melakukan amal baik, tidak salat, tidak dibalas amal baik kita. Kenapa? Karena kunci dari segala amalan itu adalah salat. Makanya jangan tinggalkan salat. Yang keempat, la yurfa'u lahu du'aun ila sama. Kalau dia berdoa, doanya tidak diangkat ke langit. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Tapi doanya tidak diangkat ke langit. Kenapa? Karena tidak melaksanakan salat. Di pagi hari lap kaca spion kiri, lap kaca spion kanan. Bangun. Jam berapa bangun? Jam 7. Jam 7 bangun, lap kaca spion kanan, lap kaca spion kiri, berdoa, ya Allah ampuni saya, mudahkan rezeki saya. Tak solat subuh. Mana mau barokah? Pergi pagi, pulang petang, banting tulang, peras keringat. Tidak memikirkan waktu salat. Waktu salat biarkan saja. Orang azan di masjid biarkanlah. Lagi enak main bola di masjid, hayya ala shalah. Ketika main bola, ayo kita main bola. Bukan berarti larangan main bola, bukan. Ketika kita bekerja, silakan bekerja. Tapi ingat, kita masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita sembah. Bukti Allah Maha Rahman, bukti Allah Maha Rahim. Kita ni tak pernah, Pak, minta, ya Allah saya minta air mereknya B1. Tak pernah. Pak, ya Allah saya minta air larutan penyegar cap kaki 3. Tak pernah. Ya Allah saya minta jeruk. Tak pernah.
Yang kita minta apa? Ya Allah, berikan saya rezeki yang halal, yang baik. Tapi dari doa rezeki yang halal dan baik semua dibagi. Jeruk dibagi, anggur bisa kita belinya, aqua bisa kita belinya, lah segar bisa kita belinya. Coba seandainya kata Allah, apa yang kamu minta itu yang aku kasih. Saro bu, minta jilbab sekok ya Allah, baru dibagi jilbab sekok. Minta kopiah ya Allah, baru dikasih kopiah satu. Kalau seandainya Allah ngasih apa yang kita minta. Tapi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah apa yang kita minta itu yang kita dapatkan, tidak. Kita minta rezeki yang halal, semua yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, laisa lahu hadzun min du'a'is salihin. Kita tidak termasuk bagian doa orang saleh, itu orang yang meninggalkan salat. Yang keenam, sukhutun nas, dibenci oleh manusia. Jam berapa lah? 15 menit lah. Berapa lama lagi bu? Ibu-ibu kalau ngantuk tak apa-apa, tidurlah dulu. Kakek selesai ceramah saya bangunkan. Bapak-bapak juga. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, para tuan-tuan guru yang saya muliakan. Apalagi dosa ketika dia meninggal. Wasalasatin indal maut. Ada 3 siksaan yang ketika dia meninggalkan salat itu terjadi ketika dia meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama, ketika dia mau meninggal, innahu yamutu zalilan, sesungguhnya dia itu mati dalam keadaan hina, sehina-hinanya. Mati dalam keadaan membawa fitnah, mati dalam keadaan berhutang, mati dalam keadaan hina sehina-hinanya. Ini orang yang meninggalkan sholat. Maka hati-hati bu. Untuk apa saya sampaikan ini? Supaya kita sholat bu. Kita nih kalau dikasih motivasi untuk sholat berat gitu. Tetapi kalau dikasih ini dosa, ini siksaan orang yang sholat, insya Allah orang bakal sholat. Tapi jangan pula saya ini katakan pula keras ceramah saya dah. Ceramah saya gini lah bu. Oke, kalau saya udah keras, udah gandingan ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dengar bu. Nah, tapi kalau saya keras kan dengar ya. Itu yang pertama, mati dalam keadaan kehinaan. Yang kedua, yamutu ja'ian, dia meninggal dalam keadaan sangat lapar. Bayangkan bu, saya memang belum pernah sakaratul maut. Belum sampai sakaratul maut, tapi saya beberapa referensi sudah saya baca bahwa orang yang meninggal itu sangat lapar, tapi ketika dia melaksanakan ibadah salat tidak pernah tinggal salatnya, rasa lapar itu bisa ditahan. Karena orang sakaratul maut itu laparnya luar biasa, apalagi orang yang tidak pernah salat selama hidupnya, maka dia bakal laparnya itu sangat luar biasa. Maka pada saat itulah syaitan membawakan makanan. Wahai seorang hamba, ini saya bawa makanan. Kalau kamu mau makanan satu saja yang engkau lakukan, akui saya sebagai Tuhan. Maka saat ketika kita mengambil makanan itu, mengakui dia sebagai Tuhan, dicabutlah ruh dari jasad kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, yamutu atsyanan walau suqiya bihar dunya. Meninggal dalam keadaan haus yang luar biasa, sekalipun dituangkan seluruh air yang ada di dunia ini, maka haus itu tidak akan hilang. Pernah bu sakaratul maut? Tahu bu sakaratul maut? Ini ada kisah dalam ada riwayat dalam kitab Syarhus Sudur. Orang yang beriman itu bapak ibu, cirinya dalam Al-Quran surah Al-Anfal disebutkan wa yuqimunas shalah. Orang yang melaksanakan salat secara terus-menerus tidak pernah tinggal. Ini orang yang beriman. Orang yang beriman dalam kitab Syarhus Sudur disebutkan kalau dia meninggal itu malaikat turun. Untuk apa malaikat turun? Bawa kabar gembira. Dia bawa wangi-wangian, bawa kain kafan. Untuk apa? Diberikan wangi-wangian itu kepada ruh orang yang beriman. Diberikan kafan itu kepada ruh orang yang beriman. Maka ketika meninggal dunia, diberikan parfum yang amat luar biasa kepada ruh orang yang beriman tersebut. Untuk apa? Nanti dibawakan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka setelah dia meninggal, rohnya diangkat oleh malaikat, dibawa untuk menghadap Allah. Ketika sampai ke langit, diminta dibukakan pintu langit. Maka langit bertanya, wahai malaikat, roh siapa yang kau bawa ini? Ini roh orang yang beriman sepertinya, karena rohnya harum sekali. Kata malaikat, benar, ini rohnya orang yang beriman, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, masukkan kelompok orang yang beriman ini ke dalam illiyin. Catatan-catatan orang yang baik itu dalam illiyin. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang baik itu berada dalam kenikmatan. Wa inna kitabal abrari lafi illiyin. Catatan orang yang baik itu dalam illiyin. Lalu bagaimana rohnya orang kafir? Rohnya orang kafir, malaikat turun dalam keadaan wajah yang seram. Pernah Bu nengok malaikat Bu? Mau tak nengok malaikat? Mau? Malaikat apa mau nengok? Malaikat Israel. Dalam keadaan wajah yang seram. Sehingga mayat si kafir ini takut Bu. Melihat wajah malaikat yang seram. Maka ruhnya orang yang kafir ini ketika meninggal dunia, itu baunya busuk sekali. Maka ketika ingin dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit tidak mau membuka pintunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh masukkan orang kafir ini ke dalam catatan sijjin. Buka surah Al-Mutaffifin. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailul yawma idzin lil mukadzibin. Maka ruhnya orang yang beriman ketika ditanya dalam kuburnya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka, dia dapat jawabnya Allahu rabbi wa Muhammadun nabi, Al-Qur'anu imami. Tapi ruhnya orang kafir ketika dimasukkan ke dalam kuburnya, dikembalikan ke dalam kuburnya, disatukan sama jasadnya, kemudian dia menjawab pertanyaan man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka, dia tidak dapat menjawabnya, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Maka saat itu malaikat Munkar dan Nakir memukulnya. Terbenam 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan. Terbenam ke dalam 7 lapis bumi. Diangkat lagi, pukul lagi. Diangkat lagi, pukul lagi. Lalu pertanyaannya, mari tanyakan dengan diri kita. Kita selama ini jaga salat atau tidak? Kemudian ketika di dalam kuburnya, kata Syekh Zainuddin Al-Maribari, yudiqu alaihil qabr. Siksaan yang pertama ketika dalam kuburnya, disempitkan kuburnya sampai tulang belulangnya hancur, sampai tulang belulangnya berserakan. Yuqadu alaihil qabr nara. Ini yang kedua, siksaan yang kedua, kuburnya dipenuhi dengan api. Yang ketiga, dia berteman dengan ular. Wasmuhu asy-syuja'ul aqra. Namanya Syuja'ul Aqra, itulah yang melilitnya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari bahwa setiap kukunya itu panjangnya berapa? Panjangnya perjalanan sehari semalam. Itu kukunya Bu. Kuku ular lah. Pernah nengok ular Syuja'ul Aqra? Nanti nengoklah dalam kubur. Kalau kita tidak pernah salat. Mau Bu nengok ular Syuja'ul Aqra? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Kemudian ketika siksa, ketika dia berada di akhirat, ketika dia bangkit dari kuburnya, yang pertama fasyiddatul hisab, hisabnya sangat berat. Yang kedua wasakhatur rabbi, dibenci oleh Tuhan. Yang ketiga wadukhulun nar, masuk dalam neraka. Maka nanti ketika kita berada dalam neraka, maka Allah bertanya kepada kita, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Orang dalam neraka saqar mengatakan, qalu lam naku minal musallin, kami dulu tidak pernah melaksanakan salat. Masuk dalam neraka saqar. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang melaksanakan kewajiban salat sampai akhir hayat, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu? Mau masuk surga Bu? Itu yang dilihat Nabi.
Orang mecah kepala, dibuyarkan lagi, disatukan lagi, pecah lagi. Inilah contoh orang yang meninggalkan sholat wajib. Yang kedua, thumma ata ala qaumin ala aqbarihim liqa'un wa ala adbarihim liqa'un. Kemudian Nabi melihat sekelompok orang, mohon maaf, di kemaluannya ditampal. Tahu ditampal, Bu? Kalau kami sana tampal. Di sini mungkin ditambal ya. Ditutupi kemaluannya, kemudian wa ala adbarihim liqa'un, di belakangnya, di pantatnya ditutupi oleh Allah. Yasrahuna kama tasrahul in'am. Dia mengais-ngais makanan sebagaimana hewan ternak mengais-ngais makanan. Ya'kuluna ad-dhari' waz-zaqqum ratfa jahannam. Dia makan buah berduri, buah yang pahit, dan memakan batu-batu dari neraka. Ini yang masuk ke dalam mulut, tapi yang di depan ditambal, di belakang ditambal. Gimana dia mau keluar? Yang dimakan berduri, yang dimakan pahit, yang dimakan bara api dari neraka. Pertanyaannya mana yang dia keluar? Keluarnya ke mana, Pak? Coba kita coba dewek, Pak, di rumah. Kita makan nasi, Be. Makan nasi, nah, ditambal. Kira-kira dari mana keluarnya? Mana? Macam mana cara orang keluarnya? Iso, Pak. Nah, ini siksaan orang yang ketiga berada di neraka. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini yang terjadi wahai Jibril? "Haula alladzi la yu'adduna zakata amwalihim." Ini orang, contoh tamsilan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Dia tumpuk hartanya, dia cari hartanya, peras keringat banting tulang, pergi pagi, pulang sore. Yang dicari cuma duit, uang. Ketika dia banyak duit, dia lupa dengan agamanya. Tidak mau dikeluarkan zakatnya. Tidak melihat orang miskin di sebelahnya. Tidak melihat anak yatim di depan rumahnya. Tidak melihat orang melarat di belakang rumahnya. Kiri, kanan, depan, belakang dia tidak perhatian. Kenapa? Karena dia menganggap harta itu adalah dari usahanya, bukan bagian pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan infaknya, tidak mau bersedekah, maka ingat, nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilihat Nabi ketika Mi'raj. Makanya kita, Bu, jangan pelit-pelit, Bu. Sedekah itu yang pertama memberikan keberkahan pada rezeki, memberikan keberkahan pada harta, menambah keberkahan pada umur. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Inna sadaqah tazidu fil umur." Sesungguhnya sedekah itu menambah keberkahan pada umur. Coba tengok kita pelitnya kita, Bu. Bapak-bapak biasa contohkan. Kalau sholat Jumat, masuk ke dalam masjid, ada kotak wakaf di pintu masjid. Kemudian nengok kotak wakaf, buka dompet. Di dalam dompet itu ada duit 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, 1.000. Kira-kira duit mana yang dimasukkan ke dalam kotak wakaf? Jujur. Hah? 1.000. Kalau saya teliti, Pak, dalam kotak wakaf itu memang paling banyak duit 1.000. Apa alasannya, Pak? Karena duit 1.000 itu yang paling berani. Kenapa? Karena duit 1.000 yang punya golok. Lain itu tidak ada golok. Itu nengok belitnya gitu. Ada kadang tuh orang yang ketika sedekah menyesal. Mana nengok nyesalnya? Nih orang sholat Jumat ini biasanya kalau di kota-kota, kalau di Ziko dah. Kalau di Ziko pakai dah, Pak, tuh pindahkan kotak wakaf. Ya, ada ya. Jadi ada kisah nih. Lagi enak-enak dengar khutbah nih. Ada kotak wakaf lewat di depannya. Masuk ngambil apa duit dalam kantong, masuklah. Dipilih-pilih duit 1.000 tadi masukin. Rupanya duit 100.000 jatuh ke belakang tuh. Jadi orang di belakang ini karena dengar khutbah, ya kan, dia ambilnya duit tuh, tidak boleh ngomong, ambil duit, dipegang pundak, ditengok ke belakang, dikasih duit 100 tadi. Ya, kiroi tadi ngasih duit untuk masuk ke kotak wakaf, masuk ke kotak wakaf, masuk kotak jalan. Sudah selesai sholat, baru dia ngomong, "Pak, maaf nih Pak,
Tadi yang duit 100.000 itu duit bapak yang jatuh. Astagfirullahaladzim. Sedekahnya besar. Ini jangan takut kita, Bu. Kalau kita mau barokah, keluarkan yang ada, maka yang lain akan masuk. Contoh air dalam satu gelas itu. Kalau mau air itu tetap penuh, keluarkan yang ada di dalam gelas. Maka yang lain akan ngisi masuk ke dalam gelas. Tetapi kalau ada yang di dalam gelas itu masih penuh, kemudian mau diisi, maka yang ada di dalam itu bakal keluar melimpah. Itulah tidak tahu mana-mana. Tidak percaya, saya coba dulu. Nah, bakal isi lagi nih. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, itu yang kedua yang dilihat Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga, Tsumma ata ala qaumin. Kemudian Nabi melihat satu kaum. Yang kaum ini baina aidihim lahma nadijin fi qadrin. Ada daging yang bagus di hadapannya. Walahma nai'in fi qadrin khabithin. Ada daging yang busuk. Daging yang bagus, daging yang busuk. Ini orang ini apa? Malah memilih apa? Daging yang busuk dibandingkan daging yang bagus. Makan daging yang busuk. Mau tak, Bu, makan daging busuk, Bu? Tak mau. Tapi itulah nanti siksaan untuk orang yang berada di akhirat nanti. Nah, ini Nabi nanya, "Mahaza?" Ya Jibril, apa yang terjadi ini wahai Jibril? Jibril mengatakan, "Hadzal rajul min ummatika." Ini adalah laki-laki di antara umatmu. Takunu indahu al-mar'atul halal at-tayyib. Dia punya istri yang halal, dia punya istri yang baik. Dia punya istri yang terserah dia mau ngapain gitu. Halal karena nikah. Tapi dia malah memilih imra'atan khabithah, dia malah memilih perempuan yang lain yang tidak halal. Fayabitu indaha hatta yusbiha, kemudian dia tidur bersama perempuan itu sampai subuh. Inilah ciri orang yang mohon maaf selingkuh. Ini nanti diberikan adab, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, makan daging, Bu. Mau, Bu? Jam berapa lah? Nah, 5 menit lagi. Kemudian yang keempat, marra ala biqaumin. Kemudian Nabi lewat satu kaum, lahum adfarun min nuhas. Dia punya kuku dari tembaga. Kukunya ini ada dari tembaga. Kemudian dia mencakar-cakar sudurahum wa wujuhahum, mencakar-cakar dado dan wajahnya. Kuku dari tembaga panjang, dicakar mukanya, dicakar dadonya. Maka Nabi bertanya, "Mahadza ya Jibril?" Apa yang terjadi ini wahai Jibril? Haula illadzi yakuluna luhuman nas. Inilah contoh umatmu wahai Muhammad, orang yang memakan daging manusia. Apa makna makan daging manusia? Sering mengumpat, sering memfitnah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai ngumpat. Kau kadang pergi maulid Nabi, pergi Isra Mi'raj, aku daging, apa kau dah enak kau kuih, keras kuih. Jeruk kau masamnya kan. Kau kelengkeng kau kecilnya ambuai. Anggur kau tak ada merah. Ah, ini macam-macam. Air kau tak ada manis. Air putih kau dikit nian. Macam-macam. Kue tahu kau keras nian kuihnya. Padahal halal 5 ekor habis tu. Ini ciri yang ngumpat. Ngatoi. Hati-hati, Bu. Nanti setiap dari kita ini bakal menuntut di akhirat. Maka kata Nabi, ada orang yang merugi. Siapa merugi? Orang yang memutuskan silaturahmi. Maka ketika dia setorkan amalan sholatnya, amalan puasanya, amalan hajinya, amalan umrahnya, seluruh amalan dia setorkan. Maka ketika disetorkan amalan
Ada saudaranya ngomong, ya Allah, dia dulu bertetangga denganku, dia ambil tanahku 1 kilan. Gara-gara dia ambil tanahku 1 kilan, rumahku jadi sempit ya Allah. Maka minta saya keadilan saat ini ya Allah. Apa kata Allah? Tuh, buang amalan solatnya. Berikan kebaikan amalan solatnya kepada orang yang disakiti. Lailang pahala siko. Pahala solat dikasih ke orang. Ketika dia setorkan puasanya, ya Allah, ini puasa saya ya Allah. Apa kata kawannya, ya Allah, dia dulu satu kantor dengan saya punya mobil, dia tidak punya mobil. Dia bilang mobilku itu hasil korupsi. Gara-gara itu satu kantor benci dengan saya, ya Allah. Saya minta keadilan. Kata Allah, buang amalan puasanya, berikan kepada orang yang dia sakiti. Gadwo hilangnya. Terakhir nyetol amalan haji. Ya Allah, ini haji saya. Kata tetangganya, ya Allah, dia dulu bertetangga dengan saya. Dia sering nyakiti hati saya, ngakui saya, ya Allah. Saya diam baik, ya Allah. Saya doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah, ya Allah. Kata Allah, buang amalan hajinya, berikan kepada orang yang dia sakiti. Ketika amalan baik tidak ada lagi disetorkan, maka tetangga, saudara masih bilang, ya Allah, dia dulu selama hidup di dunia, saya ini sering difitnahnya, saya ini sering itu dibuat, dijelek-jeleknya, ya Allah. Maka hari ini saya minta keadilan, ya Allah. Apa kata Allah? Dengan maha adilnya saya, karena kebaikanmu itu tidak ada lagi, maka ambil dosa yang orang yang engkau sakiti. Rugi tak bu? Pahala yang baik tak ada yang disetorkan kepada Allah, semuanya diberikan kepada orang yang kita sakiti. Dosa orang yang kita sakit pun diambil, kemudian diberikan kepada kita. Tidak ada satupun yang dapat menolong kita nanti ketika kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saudara kandung akan lari. Wa ummihi wa abi, ayah ibu bakal lari. Wa sahibatihi wa bani, istri bakal lari, anak bakal lari. Tidak ada satupun yang bisa membantu kita. Yang bisa membantu kita hanya amal perbuatan kita. Adapun mulut kita yang sering bohong ketika berada di dunia, pada hari kiamat nanti, al-yauma nakhtimu ala abwaihim, mulut ini terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki memberikan saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang sudah kalian perbuat selama hidup di dunia. Tidak ada satupun yang bisa membantu kita, hanya amal kita lah yang dapat membantu kita. Maka jangan sampai kita menyesal ketika kita masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam alam barzakh, kita menyesal, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami sudah melihat azab ya Allah, wa sami'na, kami sudah mendengarkan pekikan orang yang disiksa, farji'na, kembalikan kami sebentar ke dunia ya Allah. Kami mau salat, kami mau puasa, kami mau haji, kami mau melaksanakan kewajiban, kami mau sedekah. Na'man salihah, kami ingin berbuat amal saleh ya Allah. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin-yakinnya. Tapi saat itu permintaan tidak bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tarji'al ayyamul lati madat, hari-hari yang berlalu itu tidak akan kembali lagi. Pada saat itu barulah kita menyesal. Idzas sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal kuburu bu'thirat, yang dalam kubur dibangkitkan. Wa idzal bi'aru fujirat, yang di air lautan itu diletupkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka pada saat itulah manusia baru sadar apa yang sudah diperbuatnya selama hidup di dunia. Saat itu penyesalan tidak ada guna. Saat itulah semua kita dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat di hadapan ketika kita berada hidup di dunia ini. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan, dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa Nabi SAW menjemput perintah salat. Maka setelah selesai acara ini, kita bertekad diri kita, kalau kemarin kita tidak pernah melaksanakan kewajiban ibadah salat, maka mulai malam ini, mulai detik ini, kita tinggalkan kemaksiatan itu. Jangan sampai salat kita tinggal, dan salat yang tertinggal upayakan kita mengqadhahnya. Bagaimana caranya? Setelah salat maghrib, salat lagi salat maghrib dengan niat qadha. Setelah salat isya, salat lagi salat isya dengan niat qadha. Begitulah seterusnya. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan, berkesinambungan kita, istiqamah kita menjalankan ibadah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena semua yang baik itu datang dari Allah. Semua yang jelek, semua yang jahat, semua kekhilafan itu datang dari diri pribadi saya sendiri. Hamba yang dhaif ini, hamba yang fakir ilmu ini, mohon maaf kepada tuan-tuan guru, para alim, para ulama, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Tapi kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi-mandi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.